Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 131. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Seiring matahari yang semakin tenggelam, kabut menjadi lebih gelap dan suasana semakin mencekam. Feng Zunzi akhirnya memutuskan untuk menghentikan perjalanan sementara. Menurutnya, malam di pegunungan jiwa kematian jauh lebih berbahaya dengan binatang buas yang menjadi lebih agresif. Mereka memilih berdiam di tempat hingga fajar untuk menghindari resiko yang tidak perlu. Namun, saat malam semakin larut, suara gemerisik aneh mulai terdengar dari kejauhan, membuat ketegangan melanda seluruh kelompok. Feng Zunzi yang berpengalaman segera mengenali suara tersebut, yaitu merupakan koloni semut setan penelan batu. Semut setan penelan batu adalah makhluk yang mengerikan bukan hanya kekuatannya, melainkan jumlahnya yang bisa mencapai jutaan. Gerombolan mereka dapat melahap semua yang menghalangi, meninggalkan hanya tulang putih bersih di jalur mereka. Bahkan, binatang buas tingkat tinggi pun enggan berhadapan dengan koloni ini. Menyadari bahaya tersebut, Feng Zunzi segera memerintahkan seluruh kelompok untuk mundur. Namun, di saat yang genting itu, Xian tiba-tiba melesat dari tempat persembunyiannya dan berlari menuju kabut tebal tanpa peringatan. Suara gemerisik semakin mendekat, namun tiba-tiba suara itu berhenti begitu saja. Ketegangan semakin memuncak hingga sosok Xian muncul kembali dari kabut dengan selamat. Yang lebih mengejutkan, di bahunya menempel seekor semut emas besar bersayap 8, yaitu Ratu Semut Setan Menelan Batu. Kehadiran sang ratu tampaknya telah menghentikan gerombolan semut lainnya, membuat ancaman tersebut lenyap begitu saja. Xian dengan percaya diri menyampaikan bahwa ia berhasil menjinakkan ratu tersebut dan mengungkapkan bahwa makhluk itu mengetahui lokasi pasti cabang aula jiwa yang mereka cari. Meski terkejut dengan tindakan berani Xian, kelompok Xiaoyan akhirnya merasa lega. Kini, dengan bantuan yang tak terduga, mereka memiliki petunjuk yang jelas untuk melanjutkan misi penyelamatan Yao Chen di kedalaman pegunungan jiwa kematian. Makhluk yang selama ini dikenal liar dan mematikan itu kini tampak patuh di pundaknya. Sebuah pemandangan yang membuat Feng Zunzi dan yang lainnya terpengaruh. Garis keturunannya yang agung mampu menundukkan banyak binatang buas, termasuk makhluk ganas seperti Ratu Semut tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan. Kabut semakin tebal, namun dengan kehadiran Ratu Semut yang memimpin, mereka dapat bergerak lebih cepat dan langsung menuju tujuan utama. Setelah ancaman ini dinetralisir, perjalanan berlanjut hingga akhirnya kabut menipis. Menyingkap pemandangan yang selama ini mereka cari, sebuah aula hitam raksasa yang menjulang di dasar lembah, terisolasi di tengah pegunungan. Bangunan megah itu memancarkan aura menekan yang mencerminkan kekuatan aula jiwa. Namun, aura menakutkan itu bukan satu-satunya penghalang. Xiaoyan segera menyadari adanya penghalang spasial yang membentang di atas aula, membatasi akses masuk. Dengan tenang, Xian melangkah maju, cahaya ungu berpendar di jarinya sebelum merobek celah di penghalang tersebut tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ketika celah itu terbuka, suara dengung pelan terdengar dari belakang. Ribuan semut setan menelan batu merayap maju, mengalir bagaikan banjir hitam menuju aula, siap menghancurkan semua yang menghalangi. Xiaoyan dan para ahli lainnya mempersiapkan diri. Kali ini, mereka telah siap sepenuhnya untuk menghadapi ancaman aula jiwa. Dengan strategi yang matang, mereka akan melawan 5 Douzun yang menjaga tempat itu. Sementara Xiaoyan akan menyusup lebih dalam untuk menyelamatkan gurunya Yao Lao. Di dalam aula besar yang gelap, Yao Lao yang terkurung dalam gugus cahaya dengan rantai hitam yang melilit tubuhnya, tiba-tiba merasakan kehadiran yang sangat familiar. Aura yang pernah begitu ia lindungi di masa lalu kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Harapan yang sempat redup di dalam hatinya kini menyala kembali.
Lembah pegunungan yang sunyi tiba-tiba dihantam oleh gelombang hitam yang mengalir cepat. Dalam sekejap, gelombang itu mendekat ke aula besar yang terletak di tengah lembah. Beberapa sosok misterius tampak duduk di sekitar pilar batu di aula itu, terbungkus dalam kabut gelap. Aura pekat yang menyelimuti mereka menambah kesan menakutkan di tempat itu. Tiba-tiba, salah satu sosok yang terbungkus kabut hitam terkejut, menyadari datangnya gelombang semut hitam yang bergerak cepat ke arah mereka. Sosok itu buru-buru berdiri dan memperingatkan dengan suara keras, "Hati-hati, itu semut setan yang menelan batu." Semua yang ada di aula terkejut dan mulai bergerak cepat. Sosok berpenampilan lebih tinggi di antara mereka memerintahkan, "Bunyikan peringatan." Dan segera gelombang suara yang tajam menyebar ke seluruh lembah. Para pengawal dan pelindung yang berada di luar aula cepat bergerak, bersiap menghadapi ancaman itu. Namun, meskipun kabut hitam yang mereka kirimkan mencoba menahan semut-semut itu, jumlah mereka yang tak terhitung berhasil mengatasi perlawanan. Di tengah kekacauan itu, sosok yang tampak lebih tua dan berkuasa, pelindung Liu, menatap gelombang semut dengan cemas. Lembah ini seharusnya terlindungi oleh penghalang spasial, tapi semut-semut ini bisa masuk. Tak lama kemudian, sekelompok orang dari aula besar muncul dan juga terkejut melihat ancaman itu. Ketika suasana semakin memanas, seorang di antara mereka berteriak, "Serang bersama-sama!" Namun, tiba-tiba suara jeritan tajam menggema di udara, dan salah satu pelindung aula jiwa dihancurkan dalam sekejap oleh serangan musuh yang tak terduga. Serangan itu datang dengan cepat, membabi buta dan menyebabkan kerusakan besar. Pertempuran itu semakin intens saat beberapa sosok misterius muncul dari langit. Mereka menyerang dengan kekuatan luar biasa, merobohkan para pelindung aula jiwa dan membuat mereka mundur. Teriakan-teriakan keras dan raungan kemarahan terdengar dari seluruh lembah, menggemparkan seluruh kawasan. Sementara itu, di tengah kerusuhan, sebuah suara tawa bergema di langit. Seorang pria yang tampaknya sangat berkuasa yang dikenal sebagai Xiaoyan muncul. Dia menghadapi musuh-musuhnya dengan keberanian luar biasa, tidak takut sedikit pun. Saat menghadapi sosok-sosok misterius yang datang menyerang, Xiaoyan dengan tegas mengangkat tangannya, membakar salah satu dari mereka menjadi abu. Namun, muncul seorang lelaki tua berpakaian ungu yang tampaknya mengenal Xiaoyan. Dengan dingin, ia menyebutkan masa lalu mereka yang penuh kebencian. Xiaoyan tersenyum kecil, mengenali sosok itu sebagai musuh lama yang pernah dihancurkan oleh kekuatan spiritualnya. Meskipun begitu, pertempuran mereka kali ini tidak akan sama. Pertempuran semakin sengit ketika Douzun berpakaian ungu itu mengeluarkan kekuatan hebatnya. Xiaoyan yang telah meningkat pesat dalam kekuatan mampu bertahan meski ia terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, musuhnya tidak memberi kesempatan untuk bernafas, berencana menghabisi Xiaoyan di tempat itu. Tepat saat Douzun berpakaian ungu itu melancarkan serangan mematikan, sosok emas besar muncul menyelamatkan Xiaoyan dari serangan itu. Sebelum musuh dapat berbuat lebih jauh, Xiaoyan dengan cepat melesat menuju aula besar. Sementara Douzun yang berpakaian ungu berteriak memerintahkan pelindungnya untuk menghentikan langkah Xiaoyan. Pertempuran antara kekuatan besar ini akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Xiaoyan bergerak dengan cepat, tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang membelah udara menuju aula jiwa. Dalam sekejap, dia sudah sampai di pintu utama, melesat masuk ke dalam koridor yang gelap. Di belakangnya, Douzun yang mengenakan pakaian ungu terkejut dan marah melihat aksi Xiaoyan. Dia baru saja akan berteriak, namun angin kencang yang menyergapnya membuatnya segera menahan diri, merasakan sebuah tekanan besar yang datang begitu mendalam. Rantai logam hitam keluar dari lengan bajunya, menyiapkan serangan dengan kecepatan luar biasa, mengarah ke Xiaoyan dengan tajam. Di luar aula, pertempuran besar sedang berlangsung. Namun, Xiaoyan melaju tanpa halangan. Para ahli dari aula jiwa yang mencoba menghalanginya langsung terhempas mundur. Banyak dari mereka yang terjatuh dan bahkan melukai diri mereka sendiri. Karena kekuatan dahsyat yang dia lepaskan, tidak ada yang berani menghalangi langkahnya.
Di dalam aula, meski hanya cabang dari aula jiwa, kekuatan tidak kalah dengan faksi-faksi besar lainnya. Teriakan marah terdengar saat 4 sosok muncul dari sudut-sudut ruangan, menutup jalan Xiaoyan. Mereka semua adalah Dozong dengan aura mengerikan yang hampir tak tertandingi. Dengan kekuatan gabungan, mereka mengerahkan kabut hitam yang berubah menjadi ular piton raksasa menyerang dengan ganas. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum sinis melihat ancaman itu. Tanpa ragu, dia mengeluarkan naga api coklat ungu yang memancarkan kekuatan luar biasa. Ketika naga itu dan ular piton raksasa bertabrakan, ledakan dahsyat mengguncang seluruh aula membuat tanah bergetar. Keempat pelindung itu terlempar ke belakang. Tubuh mereka hampir hancur terkena dampak. Namun, Xiaoyan tidak memberi ampun. Dengan ketangkasan luar biasa, dia menembakkan api ungu coklat yang semakin memperburuk kondisi mereka. Dalam sekejap, mereka menjadi tubuh spiritual yang hampir tak terlihat, hancur dengan mudah. Tidak puas dengan itu, Xiaoyan berhadapan dengan pelindung terakhir yang masih hidup, yang tampaknya ketakutan setengah mati. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia menghancurkan pelindung ini dan memaksa dia untuk memberitahu lokasi jiwa yang dipenjara. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera melanjutkan perjalanannya semakin dalam ke dalam aula. Sepanjang jalan, mayat bertebaran di mana-mana, tanda kehancuran yang ditinggalkan oleh kekuatannya. Tidak ada satupun pelindung aula jiwa yang bisa bertahan dari serangannya. Bahkan pelindung yang lebih kuat pun tidak bisa melarikan diri, kecuali mereka yang sudah melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Setelah menembus banyak rintangan, Xiaoyan akhirnya sampai pada pintu logam besar yang mengarah ke tempat tujuan utamanya. Dengan satu ayunan lengan, api ungu coklat yang melingkupi tubuhnya menghantam pintu, menghancurkannya dalam sekejap. Di balik pintu, dia menemukan sebuah alun-alun besar dengan pilar batu yang menakutkan menjulang tinggi, di mana rantai hitam tersebar luas, mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap dalam cahaya yang suram. Xiaoyan melangkah maju, matanya menatap tajam ke tengah alun-alun, di mana sebuah cahaya terang menyembunyikan sosok yang sangat dia cari. Seorang pria tua yang tampaknya terperangkap dalam rantai besar duduk di sana, dan saat mata mereka bertemu, Xiaoyan merasa hatinya terguncang. Tanpa ragu, dia berlutut di depan pria itu. Air mata mengalir menetes saat dia berkata dengan suara serak, "Guru, murid ini ada di sini." Xiaoyan akhirnya bisa bertemu dengan Yao Lao setelah sekian lama. Sebelumnya, Yao Lao ditangkap oleh aula jiwa dan sejak itu Xiaoyan hanya bisa merasakan sakit hati yang mendalam. Ketika ia pertama kali berpisah dengan Yao Lao, ia hanya seorang pemuda dengan semangat membara. Namun kini, setelah bertahun-tahun berlalu, ia sudah tumbuh jauh lebih kuat. Begitu melihat Yao Lao yang tampak sangat lemah, hati Xiaoyan merasa semakin sakit. Yao Lao yang berada di dalam klaster cahaya bisa merasakan kehadiran Xiaoyan. Meski tubuhnya sudah sangat lemah, matanya yang keruh perlahan membuka dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Anak kecil, akhirnya tumbuh," ujarnya pelan. Perkataan itu membuat perasaan Xiaoyan semakin terhimpit. Namun, ia segera menenangkan dirinya karena tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk berlarut-larut dalam emosi. Mereka berada di tempat yang sangat berbahaya dan waktu sangat terbatas. Dengan penuh konsentrasi, Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Gelombang besar dari kekuatan ini segera menyelimuti seluruh klaster cahaya. Meskipun Yao Lao dalam keadaan lemah, ia bisa merasakan kekuatan spiritual itu, dan ia terkejut mengetahui bahwa kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini jauh melebihi ekspektasinya. Yao Lao yang dulu khawatir Xiaoyan akan terhenti tanpa bimbingan, kini melihat bahwa pemuda ini telah berkembang pesat. Xiaoyan tidak membuang waktu. Ia menghancurkan klaster cahaya yang mengurung Yao Lao dan segera melihat rantai besar yang terpasang di tubuh gurunya. Tanpa ragu, ia menggunakan kekuatan api 3000 pembakaran untuk memanaskan rantai itu hingga hancur. Api ungu coklat dari telapak tangannya membakar habis rantai yang mengikat tubuh Yao Lao. Meski tubuh Yao Lao masih lemah, ia merasa jauh lebih baik setelah rantai itu terlepas. Namun, keadaan mereka tetap tidak aman. Yao Lao merasakan aura jahat yang sangat kuat di sekitar mereka dan menyarankan agar mereka segera pergi.
Xiaoyan setuju, namun sebelum mereka bisa melarikan diri, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Di tengah aula muncul sosok tua berpakaian putih yang tampak mengintimidasi. Hantu tua Zai King, gumam Yaolou. Ekspresinya berubah tegang. Orang ini yang ternyata adalah seorang ahli Douzun adalah ancaman besar bagi mereka. Hantu tua Zai King menatap Xiaoyan dengan senyuman mengerikan. Ia mengungkapkan bahwa ia sudah menunggu kehadiran Xiaoyan karena pemuda itu adalah kunci yang sangat berharga bagi aula jiwa. Meskipun ayah Xiaoyan menolak berbicara, orang-orang di aula jiwa tahu bahwa Xiaoyan adalah orang yang paling menonjol dalam klannya. Kekhawatiran Xiaoyan meningkat dalam dirinya, niat membunuh yang kuat mulai muncul. Ternyata, aula jiwa tidak hanya menargetkan dirinya, tetapi juga keluarganya. Yaolou yang menyadari betapa berbahayanya situasi ini segera memperingatkan Xiaoyan untuk tidak melawan langsung. Namun Xiaoyan sudah terlanjur bertekad, jika harus melawan, ia akan bertarung mati-matian demi membawa Yaolou keluar dari tempat itu. Hantu tua Zai King tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia melancarkan serangan hebat dengan kabut hitam yang menyelimuti ruang itu. Xiaoyan segera menggunakan teknik andalannya, yaitu perubahan 3000 api misterius, mengubah dirinya menjadi lebih kuat untuk menghadapi serangan itu. Ledakan dahsyat terjadi dan meskipun Xiaoyan berhasil mendorong mundur beberapa kekuatan Zai King, tubuhnya terpaksa mundur beberapa langkah karena dampak serangan tersebut. Yaolou melihat kondisi Xiaoyan dan dengan cepat menyarankan agar ia menyimpan kekuatannya untuk bertahan hidup. Dengan berat hati, Yaolou memasuki cincin Xiaoyan, meninggalkan pemuda itu untuk menghadapi ancaman sendirian. Di dalam hatinya, Xiaoyan bertekad, tidak peduli apa yang terjadi, ia akan membawa Yaolou keluar hidup-hidup dari situasi yang mengerikan ini. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 131 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan video sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dari kata ataupun istilah serta kelebihan atau kekurangan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah menonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.